warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Arsada dengan NIM 4012311124, mahasiswa hukum. Di sini saya akan mereview buku yang telah saya baca dengan judul Hukum Pemerintahan Daerah, Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, karangan Lukman Santoso. Baik, langsung saja kita masuk ke informasi penting dari buku ini. Seperti yang telah tertera di buku ini, telah dijelaskan bahwa sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998, bangsa Indonesia menaruh harapan besar terhadap perubahan-perubahan sistem bernegara. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, euforia reformasi ini juga ditandai dengan gelombang otonomi daerah secara besar-besaran. Era otonomi daerah juga menjadi penanda bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde Baru menjadi paradigma desentralisasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Fenomena pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru atau DOB kemudian menjadi konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik. Dalam konteks politik pasca reformasi, desentralisasi memang lebih dimaknai sebagai kebebasan daerah untuk melakukan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru, baik provinsi, kabupaten kota, kecamatan maupun desa, kelurahan. Pembentukan daerah otonomi baru merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah yang diharapkan mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Ketentuan tersebut itu sebenarnya secara yuridis telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 sebagai acuan mewujudkan tujuan pemekaran daerah yang hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan yang lebih baik, peningkatan kehidupan demokratis, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, meningkatnya keamanan dan ketertiban, relasi yang harmonis antar daerah, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah yang tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, daerah-daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan daerah otonom. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat atau central government, tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintahan daerah atau disebut dengan local government. Jadi, kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi itu masih tetap terletak di tangan pemerintah pusat. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam suatu negara kesatuan itu membentuk daerah-daerah serta menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada daerah-daerah. Pemekaran daerah dapat kita pahami sebagai pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran daerah menjadi pendekatan yang diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pertama, keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas atau terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru. Dan ketiga, penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kuasa di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini karena berbagai peluang ekonomi baru, baik secara formal maupun informal, menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran daerah.
Pembentukan daerah harus memperhatikan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta pertimbangan lain yang sekiranya memungkinkan daerah itu untuk mewujudkan otonomi daerah. Baik, di sini kita akan bahas tentang prinsip desentralisasi dalam pemerintahan. Dalam suatu struktur desentralisasi, pemerintah tingkat bawahan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara independen tanpa intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tidak sebagai sesuatu yang harus diikuti oleh pemerintah pusat, karena pemberian kewenangan tersebut tidak akan terlepas dari koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat. Pemberian otonomi kepada daerah hanya sebagai salah satu usaha untuk lebih melancarkan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di setiap daerah. Desentralisasi menurut Rondinelli dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi ekonomi. Dengan demikian, makna utama desentralisasi terletak pada kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan sendiri sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat setempat. Baik, selanjutnya kita akan bahas prinsip dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah. Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi itu hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan memuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri pula. Penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada alatnya di daerah karena meningkatnya kemajuan masyarakat di daerah-daerah. Terakhir, kita akan bahas prinsip tugas pembantuan atau medebewin dalam pemerintahan daerah. Dalam pasal 1 huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan pengertian bahwa tugas pembantuan sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan bisa mempertanggungjawabnya kepada yang menugaskan. Adapun implikasi penyelenggaraan dari pemekaran daerah. Ketika suatu daerah dimekarkan dan terbentuklah daerah otonomi baru, maka dibutuhkanlah infrastruktur, sarana dan prasarana yang banyak, kelembagaan yang baru, dinas-dinas dan sejumlah posisi baru untuk ditempati. Seiring dengan pemenuhan infrastruktur tersebut, maka sebuah daerah yang akan dibentuk jika tidak memiliki persiapan yang matang, tentu akan mengalami kesulitan dalam menentukan anggaran belanja daerah tersebut. Sementara dana transfer dari pusat hanya difokuskan pada belanja rutin dalam bentuk gaji pegawai serta tunjangan lainnya, karena secara real pendapatan daerah masih rendah maupun dalam bentuk belanja modal untuk mendukung kegiatan masing-masing instansi tersebut seperti belanja modal untuk gedung tempat kerja, peralatan kerja serta infrastruktur lainnya termasuk kendaraan dinas. Terlepas dari realitas yang terjadi, setiap kebijakan hukum pasti memiliki implikasi secara positif maupun negatif, tidak terkecuali dalam pembentukan daerah otonomi baru. Implikasi positif yang paling nyata dalam wilayah administratif pasca pembentukan daerah otonomi baru diantaranya pertama, rentang kendali pemerintahan semakin dekat. Kedua, terbukanya jabatan-jabatan peluang kerja baru untuk sebagian kecil masyarakat asli dan sekitar, terutama dalam sektor pemerintahan kabupaten. Yang ketiga, akses pelayanan publik semakin dekat. Keempat, distribusi fiskal ke daerah otonomi baru sebagai upaya pembangunan dan penunjangan struktur infrastruktur baru. Sedangkan implikasi negatif yang paling nyata yang dapat kita lihat itu pertama, tata kelola pemerintahan daerah yang kurang baik. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan struktur pelayanan pemerintahan, semisal DPRD, dinas, Bapeda, dan lain-lain. Yang ketiga, keterbatasan anggaran. Kondisi paling mengemukakan berdampak pada keterlambatan proses pemilu kada. Oleh karena itu, dalam menentukan keputusan pembentukan atau pemekaran daerah, seharusnya diketahui dahulu isu strategis yang akan melatar belakangi tuntutan tersebut serta bagaimana dinamika politik lokal di daerah itu. Sehingga implikasi yang timbul itu tidak didominasi oleh implikasi negatif, tapi lebih pada implikasi positif yang luas. Sekian dari pemaparan review yang telah saya bahas terkait buku Hukum Daerah Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Indonesia karya Lukman Santoso. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Sekian dari saya. Terima kasih.